wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ari Ardiana Sari, Sarjana Farmasi. Di sini saya sebagai guru farmasi di SMK Yarsi Medika. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para siswa-siswi baru di SMK Yarsi Medika. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan jurusan farmasi yang nanti kalian dapatkan di SMK Yarsi Medika. Oke, pertama mungkin kalian sudah mengenal apa itu kata farmasi. Ya, mungkin di benak kalian, farmasi itu adalah tentang obat ataukah tentang jamu. Ya, itu memang bagian dari farmasi. Nah, sekarang apa itu farmasi? Farmasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon yang artinya adalah obat. Jadi, farmasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan bahan obat. Jadi yang kalian akan pelajari nanti itu tidak hanya tentang obat, tetapi bahan obat. Nah, bahan obat di sini bisa berasal dari tanaman, hewan, kemudian berasal dari bahan alam lainnya seperti mineral. Contohnya seperti garam, zat besi, dan lain sebagainya. Kemudian dari farmasi itu sendiri terdiri dari 4 cabang, yaitu yang pertama adalah farmasi klinis dan komunitas. Lalu yang kedua adalah farmasi industri, yang ketiga adalah farmasi rumah sakit, dan yang terakhir yaitu farmasi bahan alam. Di SMK Yarsi Medika, untuk farmasi, ilmu yang dipelajarinya adalah farmasi klinis dan komunitas. Apa itu farmasi klinis dan komunitas? Farmasi klinis dan komunitas adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari tentang pelayanan pemberian obat di sarana kesehatan komunitas seperti contohnya apotik, klinik, atau di puskesmas. Kompetensi dasar yang diharapkan atau setidaknya kalian mampu untuk menjadikan lulusan farmasi itu seperti apa sih? Nah, di sini kompetensi dasar farmasi. Kompetensi dasar yang diharapkan yang pertama adalah siswa mampu memahami tentang tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang. Lalu, siswa mampu memahami tentang CPOB. Apa itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat yang benar. Jadi, di sini nanti kalian membuat obat yang benar yang sesuai dengan aturan tata cara yang benar. Kompetensi yang selanjutnya yaitu siswa mampu memahami tentang manajemen farmasi. Siswa juga memahami tentang K3LH, di mana K3LH di sini adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, siswa mampu memahami tentang obat, kosmetik, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang terakhir adalah siswa mampu memahami tentang pembuatan obat dalam skala laboratorium. Jadi nanti bagaimana obat itu dibuat, cara menimbang, menggerus, memasukkan obat ke dalam kapsul, dan lain sebagainya. Mana nanti untuk PKL ini dilakukan oleh kalian di kelas 12 semester 1, yang mana kalian pada saat kelas 10 sudah memiliki pengetahuan, lalu kelas 11 juga kalian sudah bisa melakukan praktek di laboratorium, sehingga pada saat kelas 3 kalian siap untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Untuk praktek kerjanya, selama ini SMK Yarsi Medika sudah bekerja sama dengan beberapa tempat yang berkaitan dengan kesehatan, diantaranya ada rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Kenapa sih ada di tempat atau di arena tersebut? Ya karena kita arenanya adalah di farmasi. Farmasinya di sini yang kita lakukan adalah di farmasi klinis dan komunitas, sehingga ketiga tempat tersebut sudah mewakili bidang klinis dan komunitas. Nah, di sini ada gambaran kalau kalian lulus nanti mau ngapain nih. Itu sudah berbagai macam jalur yang sekiranya nanti kalian pilih sendiri. Nah, misalnya ada yang bertanya, Bu, nanti saya kalau sudah lulus kan saya dari SMK, saya mau bekerja, itu bagaimana?
ya itu tidak masalah, karena kalian sudah lulus, kalian mau bekerja itu bisa. Di mana? Ya tadi, yang berkaitan dengan komunitas. Di manakah itu di komunitasnya? Di apotik, di klinik, di rumah sakit, ataupun di puskesmas, atau di toko obat, dan industri farmasi kalian pun bisa bekerja. Industri farmasi pun sebenarnya tidak hanya melulu industri tentang obat atau kosmetik, tetapi ranah farmasi industri pun ada, industri farmasi makanan serta minuman pun kalian bisa. Jadi sangat luas sekali bidang yang kalian masuki ketika lulus dari SMK Farmasi. Kemudian ada yang bertanya, Bu, setelah SMK saya akan melanjutkan kuliah, itu bisa atau tidak? Nah, jawabannya adalah tentunya bisa. Kalian bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, kita masuknya ke bidang apa, Bu? Nah, di sini kalian bisa masuk ke bidang yang linear atau yang sejalur. Misalnya kuliah di Fakultas Farmasi, setelah itu nanti kalian bisa melanjutkan ke apoteker atau profesi. Itu adalah yang linear. Nah, kalau masuk yang bidang tidak linear itu misalnya apa, Bu? Ya, misalnya kalian bisa masuk ke bidang kesehatan masyarakat, perawat, atau bidan, dan lain sebagainya. Di akhir ini saya mengingat kembali selamat datang bagi siswa-siswi baru di SMK Yarsi Medika. Selamat datang di dunia farmasi, selamat datang di dunia baru untuk kalian semua. Di SMK Yarsi Medika ini nantinya bisa menjadi awal masa depan kalian. Maka dari itu, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, karena untuk mengambil jurusan farmasi ini gampang-gampang susah. Gampangnya bagaimana? Gampangnya kalau kalian tekun belajar. Susahnya ya jika kalian tidak fokus belajar. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.